Shalom saudaraku, puji Tuhan, pada hari Jumat Agung ini kita akan mengingat kematian Tuhan Yesus. Dia berkorban di atas kayu salib untuk semua dosa dan perbuatan kita. Mari siapkan hatimu, kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Hanya Yesus yang kita tinggikan. Kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di mana kami ada. Dengan satu hati kami mau memuji dan menyembah-Mu, memperingati kematian-Mu di atas kayu salib Golgota. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau buat atas kehidupan kami, itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa. Ini pujian kami Tuhan. Kau yang memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kami Tuhan, kami mau pancarkan itu dalam pujian dan penyembahan kami. Karya-Mu dan rencana-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sembah, dipuji nama-Mu, oh Yesus. Kau sungguh indah tiada sungguh menakjubkan.
percaya Tuhan dengan apa yang bisa kami hadapi pada hari ini. Itu semua karena seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Rencana-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Oh Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan punya waktu yang luar biasa. Dari yang tercoba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Kami percaya rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di rumah-rumah kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau menjamah setiap keluarga kami. Sekalipun kami tidak ada di dalam gedung gereja, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di rumah kami. Engkau bekerja
dan Engkau mengalirkan berkat-Mu untuk setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena pada hari ini kami merayakan kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Sebagai bukti kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kami dan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Kami berdoa agar di perayaan Jumat Agung pada saat ini kami mengalami pengampunan atas setiap dosa kami. Kami mengalami kasih Tuhan yang melimpah-limpah di dalam hati kami. Kami mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kami. Hari ini memenuhi jiwa, memenuhi pikiran, memenuhi seluruh keluarga kami. Bahkan memenuhi seluruh bangsa kami dan bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini, kita sekalipun ada di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di rumah kita, amin. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan bekerja di dalam rumah kita, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan Dia akan mengalirkan berkat-Nya yang sungguh luar biasa bagi setiap kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa agar kita terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita juga terus berdoa untuk pemerintah, untuk seluruh para medis yang berdiri di garda paling depan untuk dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi dan Tuhan menyertai setiap kita di rumah-rumah kita, atas bangsa kita dan atas dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita merayakan Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib untuk memberikan kepada kita pengampunan, untuk menebus kita atas setiap dosa-dosa kita. Mari saya ajak kita membuka di dalam Alkitab kita Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-47. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita Lukas 23, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-47. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang yang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa,
Ya Aba, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari Jumat Agung adalah perayaan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa dan kejahatan manusia. Oleh karena itu hari ini kita mengenang bagaimana Tuhan 2000 tahun yang lalu mati menggantikan kita di atas kayu salib. Seharusnya kita yang tergantung di atas kayu salib oleh karena kita adalah orang berdosa. Karena kita semua adalah orang yang patut dimurkai oleh karena semua perbuatan kita adalah perbuatan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya melalui perayaan Jumat Agung di masa wabah COVID-19 ini ada pesan-pesan Tuhan yang kita akan pelajari di dalam Alkitab. Bagaimana Bapak Ibu Saudara melalui penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita pengharapan. Pertanyaan yang penting yang harus kita ajukan adalah apa pesan Jumat Agung yang penting bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan Alkitab ada beberapa pesan Jumat Agung, ada beberapa makna dari Jumat Agung yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, yaitu menjadi tetap optimis di tengah situasi yang sukar. Jadi pesan yang pertama melalui perayaan Jumat Agung di tahun ini Bapak Ibu Saudara adalah sikap optimis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Jumat Agung Saudara bukanlah pesan penderitaan. Jumat Agung adalah pesan pengharapan bagi kita, pesan optimis Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena penderitaan bukanlah kata akhir dari kehidupan kita, melainkan optimis adalah merupakan harapan baru. Oleh karena mengapa? Oleh karena ada harapan yang cerah di dalam iman kepada Kristus yang mati di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di Jumat Agung ini mari kita merayakan Saudara dengan penuh pengharapan. Oleh karena mengapa? Oleh karena pesan Jumat Agung bagi kita, yaitu membangkitkan semangat yang baru, menggantikan ketakutan, menggantikan kelemahan, menggantikan kekhawatiran. Saya percaya ada beberapa dari antara kita yang terus hidup dalam ketakutan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa dari antara kita yang mulai menjadi khawatir apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi saya percaya melalui pesan Jumat Agung ini Saudara, kita harus memiliki sikap optimis. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagi kita semua adalah sebuah babak yang baru. Melalui Jumat Agung ini kita akan memperoleh pengharapan, kita memperoleh masa depan, mana Kristus telah menebus kita dari semua dosa dan kejahatan kita. Itu adalah pesan yang pertama dari perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menjadi pemenang atas masalah hidup. Bapak Ibu Saudara, pemenang bukan berarti tidak memiliki masalah. Pemenang Saudara bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita tidak pernah kalah di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa pemenang Saudara selalu menemukan solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Kita semua tahu bahwa kita Saudara sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang begitu hebat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan berarti kita tidak bisa menang atas pandemi ini. Kita percaya bahwa melalui perayaan Jumat Agung ada sebuah pengharapan bahwa kita akan memperoleh kemenangan daripada Tuhan kalau kita sungguh-sungguh percaya kita dapat melewati pandemi COVID-19 ini bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari bangkitkan iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa di hadapan kita bukan masa depan yang suram.
tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena semua kita adalah orang-orang yang percaya, yang dijanjikan oleh Tuhan, kita akan mengalami kemenangan, lepas kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kalah dengan pandemi ini, jangan kalah dengan saudara ketakutan yang sedang menjalar di seluruh bumi ini. Karena kenapa? Oleh karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemenangan, kemenangan iman saudara, untuk mengalami kekuatan, untuk mengalami pengharapan, untuk mengalami saudara sukacita di tengah situasi yang sulit. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pesan Jumat Agung bagi kita adalah mengampuni seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia, Bapak Ibu Saudara, meminta kepada Bapaknya agar semua orang yang telah menyalibkannya diampuni. Tuhan tidak minta agar Bapa di sorga menghukum mereka, tetapi Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di sorga agar mereka diampuni. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Siapapun yang pernah menyakiti, siapapun yang pernah mengecewakan kita, bahkan mengkhianati kita, mari kita melalui Jumat Agung di tahun 2020 ini, kita mengampuni saudara kita yang menyakiti hati kita. Amin. Kita mengampuni teman-teman kita, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin mengkhianati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena pengampunan itu lahir dari hati yang dekat kepada Tuhan dan yang mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, melalui perayaan Jumat Agung ini, saya mendorong semua kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saya dengar melalui berita, Bapak Ibu Saudara, di beberapa negara tingkat KDRT di dalam rumah tangga begitu tinggi akibat saudara mereka tinggal di rumah. Ya, oleh karena itu saya, saudara, mendorong setiap kita. Mungkin ada kekerasan-kekerasan yang terjadi di rumah-rumah kita akibat saudara wabah COVID-19 ini. Tetapi mari kita, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, perlakuan yang kasar, perkataan-perkataan yang kasar dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari teman-teman kita, mari kita hari ini mengampuni mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, sekalipun menderita tergantung di atas kayu salib, tapi Tuhan masih melepaskan pengampunan kepada mereka yang jahat kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah 3 pesan Jumat Agung bagi kita. Yang pertama, mari kita tetap optimis, Bapak Ibu Saudara, menghadapi situasi yang sulit ini. Yang kedua, mari kita memiliki sikap seorang pemenang. Kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak, saudara, menjadi orang yang seperti tidak ada lagi masa depan yang penuh pengharapan. Yang ketiga, mari kita mengampuni. Oleh karena ketika hati kita, saudara, berdamai ya dengan orang-orang yang kita, saudara, mungkin mengalami banyak gesekan-gesekan pada hari-hari ini, kita akan memperoleh kedamaian sejahtera. Dan itu akan membuat hati kita bersuka cita, yang memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, saudara. Karena firman Allah juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama agar pesan Jumat Agung ini sungguh-sungguh kita alami dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, engkau yang ada di rumah, engkau yang ada dalam ketakutan, engkau yang ada di dalam kekhawatiran, engkau yang ada di dalam kondisi di mana saudara merasa bahwa hidupmu sebentar lagi akan berakhir. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah saudara di rumah saudara. Saudara boleh meletakkan tangan pada dada saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa kami di dalam sorga, Engkau hadir di dalam setiap rumah umat-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, mari Engkau menjamah setiap hati kami. Ada beberapa dari umat-Mu yang mengalami ketakutan. Ada beberapa dari antara kami yang terus ada di dalam kekhawatiran. Ada di antara kami yang merasa bahwa masa depan di depan ini semakin suram bagi kami.
Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, mari ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau mengalirkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan Tuhan untuk dapat menghadapi situasi yang sulit ini bersama dengan Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami di atas kayu salib dan memberikan kepada kami kemenangan lepas kemenangan. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak memiliki roti dan anggur sebagai unsur perjamuan kudus pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara bisa menggantinya dengan roti tawar, dengan biskuit, dengan teh, atau dengan sirup. Oleh karena kita percaya yang penting adalah makna di mana kita hari ini menerima pengampunan atas dosa-dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita akan mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Saya meminta kita semua untuk mengangkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat anggur yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu di rumah-rumahmu kepada Tuhan. Oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahan hati Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, yang telah dinyatakannya di atas Golgota mengalir kepada setiap kita, kepada setiap hati kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube Multimedia CWS Gatsu dan Facebook GSJA CWS Gatsu dan akan ditayangkan pukul 7 WIB. Untuk doa dan konseling online dapat menghubungi Ibu Ade dan Saudari Elizabeth melalui via WA. Tuhan Yesus memberkati. Berikan persembahan dengan dua cara, yaitu non-tunai dengan men-scan QR Code, atau tunai dengan mengumpulkan persembahan dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang selanjutnya akan dibawa ke gereja di minggu selanjutnya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami bersyukur buat dahsyatnya kuasa-Mu atas kami, buat besarnya anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengar firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami supaya tetap optimis Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami jadi orang-orang yang optimis Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami jadi orang-orang yang cerdas ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Syaku, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah urapan Tuhan lebih dahsyat turun atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan, saat Engkau berdoa buat pemerintah kami, buat negeri kami ini Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan. Berkati setiap pemangku kebijakan di negeri ini Tuhan. Biarlah mereka boleh mengambil kebijakan seturut kehendak-Mu, mengambil kebijakan tepat Tuhan untuk menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat bijaksana daripada Engkau bagi pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat tenaga-tenaga medis yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu, penyertaan-Mu bagi mereka, kesehatan yang daripada Engkau Kau berikan bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan tidak ada lagi tenaga medis yang terserang oleh wabah COVID-19 ini Tuhan. Mereka sehat, kuat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-Mu, perlindungan-Mu atas umat-Mu, atas jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan berlimpah-limpah bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu semakin dikuatkan, semakin teguh lewat persoalan ini Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya tidak saling mengejek, tidak saling menyerang satu dengan yang lain, tetapi bersatu hati, bergandengan tangan ya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk pemulihan bangsa ini. Berdoa untuk pemulihan dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja kami. Dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya berkata,